Halo, selamat siang teman-teman. Apa kedengeran suara Ibu Rika? Masih pagi ya. Selamat pagi. Tolong. Salah satu ada yang bersuara. Halo teman-teman, apakah kedengeran suara Ibu Rika? Dengeran. Ben, tolong suaranya Ben. Bersuara Ben. Kedengeran. Rafael, Renan, suaranya? Kedengeran. Ibu. Kedengeran jelas ya. Tapi Ibu Rika nggak dengar suara kalian nih. Lu bisa bantu nggak? Oh. Suara dari sini apa speaker? Tapi speakernya sudah oke kok. Halo, Wi. Dari sini. Wah, kedengerannya. Lu nyesek, Yui. Halo, Wi. Nyesek. Udah 100 ya. Lu wibu. Udah. Oh alah Tuhan. Halo, Bu. Ya Allah. Bentar ya teman-teman ya. Ibu mau cek dulu speakernya. Di sini yang paling ganteng hanya Lui. Di hari Jumat ini. Oke teman-teman, tolong bersuara kembali. Halo. Oke, halo J. Salam dari JT. Halo, Lui. Halo, Luis. Halo, Luis. Luis paling ganteng sendiri loh teman-teman di antara para Luis wanita. wibu. Luis wibu. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Doa memberi ajaran kepada kita masing-masing. Oke, nanti buku bahasanya dikumpulin ya. Udah siap? Udah selesai belum? Belum? Kalau nggak berapa? Senin harian 1 dan 2. Senin juga, yang juga kasih kayak gitu ya. Karena nanti ibu pendiri, jadi usahakan ini ya besok ya, nomor itu kirim ke Google Classroom. Bagi yang sudah kasih itu langsung dari kita koreksi. Ya, untuk pastinya nggak usah ini atau hari Senin. Nah, buat Senin ataupun hari Jumat. Oke, teman-teman, jangan lupa ya, penilaian hari ini paling lambat besok tolong kasih dan dikirim ke Google Classroom hari Senin atau hari ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, Ibu absen, ketika Ibu absen tolong kalian memberikan salam ya, salam dari misalnya kalau Ibu Rika kayak Ibu Rika berada di JTS, jadi salam dari JTS ya. Oke, selanjutnya silakan Rafael. Salam dari rumah. Dari rumah, sama kamu di mana? Oke, Dok. Salam dari Jakarta. Tiger. Salam dari Oke, Tiger tidak ada ya? Oke. William, Ashley. Salam dari rumah. Salam dari Pondok Indah. Oke, Renan. Salam dari Kayu Putih. Oke. Kelly. Oke, salam dari kelas. Terry. Frederick. Salam dari Oke, Stanley Frederick ada.
Salam dari dalam rumah. Oke, Matthew, Tom. Dari rumah. Salam dari rumah. Oke, siapa yang tadi di Taiwan? Oke, lanjut. Ben, Dera. Salam dari rumah Jakarta. Ya. Oke, lanjut lagi. Bentar ya. Owen, Salam dari Jakarta. Louis. Dari bumi, ya, apa sih coba? Go Deliva. Salam dari sekolah. Jolen. Salam dari rumah. Oke, Jen. Carol. Salam dari rumah. Oke, Natasha. Annabel. Fairy. Hailey. Hailey ada nggak di sini? Nggak ada ya Hailey di sini. Oke, Hailey tidak ada. 25. Oke, Hailey tidak ada. Karen. Salam dari Tiara. Oke, salam dari sekolah. Michelle. salam dari rumah. Nashel. Salam dari rumah. Yuri. Oh, Yuri vaksin di sini. Yuri. Vaksin. Lalu yang ketiga tadi yang tidak ada Heli. Heli tidak ada kabar. Oke, Heli tidak ada kabar. Stephanie. Salam dari Jalan Raya Kelapa di RT. Oke, lengkap sekali si Steffi ini ya. Oke, Emi. Stephanie dari Binjai. Binjai itu tahu nggak kamu? Oke, jadi hari ini yang tidak ada 3 orang, Tiger, Yuri, dan Heli. Yuri izin, Tiger dan Heli tidak ada kabar. Oke, panjang, silakan foto dulu, kameranya dibuka dulu. Teman-teman semuanya kameranya dibuka supaya bisa difoto. Sudah difoto. Ah, sudah difoto. Hasilnya kayak apa ini? Ayo, semuanya belum dibuka ini. Sekali lagi, Renan. Oh, sudah buka. Iya. Oke. Tiger ada kabar nggak, Renan? Tidak. Hailey juga tidak ada ya? Rekomend Hailey tidak ada. Gak. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk teman-teman di rumah, siapa yang bisa mau share screen untuk video tentang apa ya? Teks eksposisinya. Oh ya, teks eksposisi itu akan dijadikan penilaian analisa atau proyek kita untuk tema 3. Tema 3 ya. Jadi untuk penilaian mintes kita yang kedua. Dikasih nilai apa tapi nanti tidak tentukan maka itu oke, yang lainnya penilaian harian bab 1 dan bab 2 tolong dikumpulkan secepatnya ya. Rena sudah dan beberapa oke, mungkin ada yang mau share video tentang eksposisi yang sudah kalian buat ya.
Jadi nanti kalau sekiranya kurang tepat, maka kalian akan dibutuhkan untuk merevisi. Jadi nanti yang sudah bagus baru kirim ke Google Classroom. Siapa yang mau berbagi? Silakan. Siapa yang sudah? Saya bukan video, saya langsung live. Oh, kamu mau langsung live? Oke, boleh kalau kamu siap. Bisa di-share? Tapi saya males. Ih, gimana? Ayo, jadi kalau kamu sudah selesai, berarti minggu depan kamu sudah tenang, sudah tidak ada lagi penilaian lagi, karena kan kamu live. Oke? J ya? Siap ya, J? Ya udah, kasih yang lain dulu. Yang lain dulu, yang lain dulu. Kirain kamu. Mungkin Dom atau Renan? Matthew? Aku belum bikin, bukannya minggu depan. Iya, iya memang kita mulainya minggu depan, tapi siapa yang sudah siap, boleh duluan. Karena kita sudah ada berapa orang ini? Ada 20 lebih kan? Ibu Rika itu deadline-nya itu Senin atau Deadline-nya kita mulai presentasi itu Senin dan Jumat. Ya, 2 minggu. Ibu minta usahakan minggu depan sudah ada sebagian ataupun ya kurang lebih sebagian lebih lah ya. 75% sudah nilai sudah Ibu ambil nilai karena kan bentuknya video. Jadi untuk minggu berikutnya kalian sudah fokus untuk persiapan mid test dalam pelajaran Mandarin yang lain. Oke, mungkin Jaden ya. Dom, bagaimana Dom? Silakan Nathan, Matthew. Heli sudah mau masuk. Oke, tinggal Peter. Silakan Ibu tunggu. Bapak saja, nggak usah ini J. Silakan J. Lebih cepat lebih baik J. Ya ada bentar, saya siapkan itunya dulu, Bu. Thank you J. Mungkin Ferry di sini sudah siap? Eksposisi blog yang di sini? Blog. Ya, untuk penilaian bisa karena yang masih dibahas. Bu, emang harus bikin PPT ya, Bu? Enggak, terserah kamu. Live mah bebas, silakan. Yang penting nanti ketika ditanya kamu mengerti, kamu bisa jawab. Makanya Tanya apa aja dulu, Bu? Iya, ya teks eksposisinya aja yang kamu sudah buat. Judulnya apa, terus paragrafnya ada berapa ya kamu baca. Bacakan, terus. Ntar Ibu tanya apa? Ya cuman kenapa kamu pilih ini? Teks ini, terus dijelaskan teksnya isinya tentang apa. Kan itu, Ibu pengen tahu itu kan. Dan apakah teks kamu ini benar-benar Ya, saya siapkan mental dulu, Bu. Bentar. Ya udah, ayo cepat. Saya siapkan mental dulu, Ibu boleh. Ini kan ada yang menjelaskan pokok persoalan secara Saya siapkan mental dulu, Bu. Bentar. Saya siapkan mental dulu, Ibu boleh. dan memuat fakta. Nah, kira-kira punya kamu memuat fakta atau tidak? Gitu loh. Makanya di-share dulu, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Gimana, Dek? Ya udahlah, saya nggak tahu lah. Ya, silakan. Yang penting kamu ada identifikasi, ada proses, ada klasifikasi, ilustrasi, definisi, perbandingan, pertentangan, dan berita. Itu jenis-jenis. Wah, banyak banget. Tunggu, Bu. Bentar. Terlalu banyak, Bu. Bentar. Ada salah penulisan nanti diperbaiki ya. Penggunaan huruf kapitalnya ya, Dek. Jadi nanti yang sudah benar kasih ke Google Classroom. Saat ini nggak apa-apa. Yuk, silakan. Ayo, Dek, share, Dek. Saya Silakan. Ada berapa paragraf? Halo, Dek. J. ya, Bu. Yuk, silakan ayo di-share. Nggak apa-apa, udah bagus. Ibu mau lihat itu fakta atau tidak. Ayo. Nggak usah khawatir, salah. Langsung dinilai sama Ibu. Biasanya yang pertama itu dapat bonus. Ya udahlah ya. Oh, kamu menggunakan huruf kapital semua. Oke. Kamu jadinya bahas. Oh, emang nggak boleh ya, Bu? Kalau ini kamu bahasnya tentang olahraga ya, salah satu olahraga saja ya, tapi olahraga secara global ya, Dek. Iya, Dek. Apa nggak kedengeran, Bu? Ini kamu teks
eksposisinya olahraga keseluruhan ya, bukan olahraga salah satu olahraga misalnya basket ataupun bulu tangkis gitu ya. Ini secara keseluruhan ya, J. Ya. Oke, baik. Ada Iya. berapa paragraf, J? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good. Wow. Oke, silakan J dibaca. Halo semua, saya hari ini akan membicarakan tentang teks eksposisi olahraga. Olahraga memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Tubuh akan lebih segar dan bugar kembali apabila seorang sering melakukan olahraga. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seseorang apabila melakukan olahraga. Apakah jantungnya dapat mampu diajak berolahraga dalam waktu lama atau tidak? Karena kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang jantungnya kurang kuat, ada pula yang kuat karena sudah terlatih dalam hal berolahraga. Olahraga merupakan kegiatan menyenangkan yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Macam-macam olahraga, yaitu renang, lari, push up, sit up, dan masih banyak lagi. Selain menyenangkan, olahraga tentu saja merupakan kegiatan yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh. Tubuh akan segar dan bugar kembali setelah melakukan olahraga. Olahraga juga dapat menyebabkan suasana hati menjadi senang. Hal tersebut karena olahraga dapat melepaskan segala beban pikiran yang dirasakan oleh seseorang. Olahraga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Peningkatan metabolisme di dalam tubuh berguna untuk menjaga tubuh agar terhindar dari penyakit kognitif seperti penurunan sistem kerja otak dan juga kepikunan. Olahraga juga sangat disarankan untuk penderita tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi tersebut dapat menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Apabila penderita tekanan darah tinggi melakukan olahraga yang teratur, hal tersebut akan membantu memperlancar aliran darah di dalam tubuhnya. Kesehatan jantung juga akan terjaga apabila seseorang sering melakukan olahraga. Namun perhatikan terlebih dahulu apakah jantung Anda kuat untuk diajak melakukan olahraga atau tidak. Misalkan seseorang yang memiliki penyakit jantung kemungkinan tidak akan kuat melaksanakan aktivitas lari, renang, atau aktivitas olahraga lainnya. Bahkan kasus seperti ini banyak terjadi. Seseorang melakukan aktivitas olahraga tanpa melihat terlebih dahulu kekuatan dari jantungnya. Sehingga bukan malah mendapatkan tubuh yang sehat, ia justru akan membunuh buruk keadaan jantungnya. Sering juga kita temui orang yang sedang berolahraga tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hal tersebut karena sebelumnya pasti ia memiliki riwayat penyakit jantung. Ia akan terkena serangan jantung mendadak apabila tubuhnya tidak kuat untuk melakukan aktivitas yang sedikit menguras tenaga, sehingga ia akan jatuh pingsan. Apabila tubuh normal berolahraga tentu akan memiliki banyak sekali manfaat. Bahkan olahraga juga harus dikerjakan oleh setiap orang minimal 1 kali dalam seminggu. Hal tersebut akan membantu tubuh kita sehat dan menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit. Karena olahraga dapat meningkatkan kekebalan penyakit. Sehingga orang yang sering olahraga tubuhnya akan tetap terjaga dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Namun pastikan terlebih dahulu kondisi sebelum melaksanakan aktivitas menyehatkan ini. Terima kasih. Sumbernya adalah www.afkurgamcare.com. Oke, berarti ini semua. Oh ya, tepuk tangan dulu secara close ya, secara virtual ya. Good, bagus sekali J. J, Ibu mau tanya, ini kamu ambil semua dari sumber yang tadi atau memang ada beberapa yang kamu revisi atau kamu tambahkan dengan bahasa kamu sendiri? Berapa saya suruh keluarga saya bantu, Bu. Jadi revisi gitu loh. Revisi, direvisi oleh beberapa orang sama papa sama koko ya? Iya. Yeah. Pantes bagus banget ini, tapi lain kali tapi sudah oke lah, bagus. Tapi judulnya jangan sampai salah ya. Eksposisinya itu E-nya besar, lalu olahraganya harus besar. Ya. Tunggu. J. Tunggu. Ada yang mau lihat. Lalu mau lihat contoh buat kamu, ya. Shit. Bahwa itu harus ditulis ya, dicantumkan dari mana? Ya, sumbernya dari mana? Oke, sambil gak usah ditutup di close dulu, Ibu mau tanya. Di dalam teks eksposisi kamu itu ada struktur teks
eksposisi. Tesisnya itu ada di bagian mana? Dede. Apa? Tesisnya ada di paragraf mana? Tesis. Ya, tesis itu kan bagian dari struktur teks eksposisi. Ada 3 kan? Ada tesis, ada rangkaian argumen, dan ada penegasan ulang. Silakan, tesisnya ada di mana? Tesis ya. Tesis itu tentang isu. Isu apa? Nggak kedengeran. Tesis itu berisi pengenalan isu. Eh, Berapa? Jadi tesis ada di paragraf mana? Paragraf 2, 3, 4 kali. Tesis itu biasanya di paragraf pertama, gitu. Oh, tes. Itu ada di mana? Berisi penutup atau kesimpulan? Hah? Nggak kedengeran. What? Oke. Tadi tesis ada di paragraf berapa? Paragraf pertama. Tuh. Lalu penegasan ulang itu ada di paragraf berapa? Penegasan ulang. Wow. Bentar. Paragraf terakhir kali. Ya, benar. Jadi penegasan ulang itu ada di bagian Terakhir. penutup atau simpulan. Oke, simpulan dari teks eksposisi kamu apa? Silakan dengan bahasa kamu sendiri. Kamu juga langsung Kesimpulan. simpulan dari teks Jadi olahraga adalah aktivitas yang bagus untuk kesehatan kami. Tapi olahraga juga apa ya? Tapi yang kalau misalnya ada penyakit gitu, jangan terlalu push gitu loh, jangan terlalu push lah di olahraga ya gitulah. Ya. Oke, kira-kira saran dari kamu sebagai penulis untuk kita semua apa? Apa pertanyaannya? Saran kamu sebagai penulis teks eksposisi untuk kita semua itu apa? Salah. Gak tahu deh. Tentang olahraga, berarti saran kamu untuk kita semua apa tentang olahraga ini? Oh, ya jaga kesehatan lah, jadi olahraga jadi jaga kesehatan. Oke, jaga kesehatan dengan Iya. berolahraga yang teratur. Teratur, Kan? iya. Oke, thank you Jay, 95 ya Jay. Tepuk tangan buat Jay. Iya, terima kasih Bu. Oke, silakan siapa lagi yang siap? Nggak usah khawatir untuk salah ya. Ibu sangat menghargai kalian yang sudah membuatnya, walaupun tadi ada kesalahan dalam kebahasaan, yaitu penggunaan huruf kapital, tidak masalah. Yang penting Ibu ambil isinya. Dan Ibu hargai bagaimana perjuangannya meminta bantuan kepada keluarga. Itu penting. Oke, silakan siapa lagi teman-teman? Ini mites ya, nilai tengah semester kamu sudah dapat poin 95 J. Selamat ya J. Oke, silakan. Lui mau? Oh, Lui belum bikin. Yang lain gimana? Renan? Oke, Renan silakan. Gak usah takut salah. Aku belum mulai. Oh, belum mulai. Emangnya kita udah mulai? Belum selesai, Bu, gitu. Dom, bagaimana Dom? Dom biasanya sudah oke nih. Matthew? Dom? Belum ya, Dom? Belum. Belum. Oke, Matthew juga belum. Michelle? Owen? Jolen? Nashel? Nathan? Belum selesai, Bu. Belum selesai ya. Buatnya seperti itu ya Nak ya. Jangan terlalu banyak
paragraf dan kamu bisa ambil dari sumber yang lain. Tapi jangan semuanya diambil. Jadi ada yang direvisi seperti tadi ya, Jaden direvisi sedikit tidak apa-apa. Ya, dan disesuaikan dengan keadaan di sekitar kita ya. Dan harus sesuai fakta. Ya, teman-teman. Yang juga belum ya? Belum juga ya? Yang di sini juga belum. Oke. Dari nomor berapa ya? Dari nomor 25 itu kalau vaksin itu namanya personal ya. Kalau sakit, Baik. Oke, Ibu jelaskan sedikit lagi ya untuk menambah wawasan kalian. Jadi ingat ya teman-teman ya, teks eksposisi jadi nanti ketika Ibu jelaskan, kalian harus tahu ya tesisnya di mana, di paragraf berapa ya. Nah, tujuan pembelajaran ini kalian siswa mampu mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Ya. Nah, ini contoh secara virtual ya. Ketika kalian berbicara di dalam mimbar atau forum seperti ini termasuk kalian membuat teks eksposisi. Seperti Ibu Ika ini kan saat ini sedang mengajar itu juga menggunakan teks eksposisi. Ya. Oke, unsur-unsur teks eksposisi itu ada gagasan dan fakta. Tadi jadi dibuat tentang olahraga itu ada faktanya. Gagasannya bagaimana ya kita menjaga berolahraga yang baik. Itu sudah dirasakan. Faktanya ya kita harus olahraga itu penting tapi disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Ya. Tadi sudah diberikan contoh ya di dalam di teks eksposisinya Jaden. Ada orang yang olahraga tiba-tiba pingsan. Berarti dia sudah ada penyakit bawaan yaitu jantung. Banyak ya kayak kemarin ada artis lagi olahraga bermain sepak bola, itu tiba-tiba jadi seperti pingsan. Bisa. Kalau terlalu fosil, kamu biasanya olahraganya tidak olahraga, tiba-tiba olahraga bisa membuat kamu pingsan. Ibu pernah pingsan nggak? Sejauh ini enggak, karena ibu olahraga secukupnya. Segala sesuatu yang berlebihan maka akan tidak baik buat tubuh kita. Wih, tahu pakai masker itu pernah enggak? Karena kamu double, juga medis, satu lagi sama. Nah itu bisa dicuci apa enggak bisa? Nah itu bisa kamu angkat bagi gagasan masker. Masker itu ada beberapa jenis, ada bisa masukkan eksposisi. Ya teman-teman ya, nah itu gagasan ya. Gagasan atau ide atau pendapat. Nah, pernyataan berupa komentar, penilaian, saran, dorongan atau bujukan. Contoh, orang yang sudah tua sangat rentan terpapar virus corona. Benar. Tahun depan ada vaksin booster khusus untuk lansia. Ya, ibu saya tetap tahun depan ibu tetap mau vaksin booster. Yang ketiga, booster. Kenapa? Karena ibu bertemu dengan banyak murid. Ada dari kelas 6 sampai ibu tuh vaksin. Udah 2 kali dong. Kalau nggak vaksin nggak boleh sekolah dong. Nggak boleh. Kalau belum vaksin belum boleh sekolah. Iya, maksudnya yang tingkat SMP, SMA, vaksin bisa sekolah. Kalau belum vaksin belum boleh. Kalau anak SD boleh tapi mengantar, terus kita semua guru wajib vaksin dan harus pakai masker IKEA.
Lanjut ya. Nah, kalau membahas tentang lansia atau tentang vaksin itu juga boleh. Masker juga boleh. Jadi sebutin masker ada apa saja sih yang aman dipakai untuk kita ke sekolah misalnya. Seperti itu. Ya. Lalu fakta. Tadi kan gagasan. Lalu faktanya itu adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Contoh, virus corona tersebar di Indonesia tahun 2020. Itu fakta. Ya. Bahas tentang pembelajaran terbatas juga, ya. Pertemuan tatap muka terbatas itu juga bisa, itu kan fakta. Bisa kamu angkat. Ya. Nah, pola pengembangan teks eksposisi, ya. Ada pola umum khusus di mana ide pokok bagian teks itu ditempatkan pada awal paragraf. Yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas, deduktif. Ya, kalau tadi yang punya Jaden dia masuk kepada ide pokoknya itu ada di tengah-tengah ya, kalau tidak salah ya, baru menjelaskan tentang olahraga itu sendiri. Nah, ini contohnya, wabah virus corona telah mendunia. Hampir semua negara di dunia terpapar virus corona. Setiap hari penderita corona terus bertambah di berbagai negara. Dan bahkan telah banyak memakan korban jiwa. Nah, ini pola umum khusus kalimat pertama ini. Wabah virus corona. Ya, telah mendunia. Lalu lanjut, pola khusus umum, dari khusus ke umum. Itu biasanya bagian akhir, di mana merupakan simpulan. Ini juga boleh kalian membuatnya seperti ini. Jadi, sudah dijelaskan semua. Nah, intinya itu di simpulan. Boleh. Contoh, menggunakan masker ketika bepergian adalah suatu keharusan saat ini. Menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita minimal 2 meter. Dan rajin cuci tangan. Dan jangan lupa hindari kerumunan. Hal tersebut merupakan anjuran pemerintah yang harus kita patuhi untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah, ini adalah pola khusus umum. Dia ada di awal. Ya. Lalu yang ketiga, ya, kita masuk kepada sorry. Sorry ya. Sesudah pola khusus umum, kita masuk kepada selanjutnya adalah, nah ini di akhir ya, ini adalah pola khusus umum di mana ini menjadi kesimpulannya. Ya, lalu menyimpulkan isi teks eksposisi. Ini ada di bagian akhir paragraf. Ya. Di bagian akhir paragraf itu ada gagasan umum dan gagasan khusus. Jadi dari umum ke khusus, ya. Oke, sorry. Contohnya seperti apa? Nah, ini gagasan umum sama dengan gagasan utama. Sama juga disebut dengan ide pokok. Nah, gagasan ini menjadi gagasan yang menjadi dari sebuah pembatasan. Ya. Gagasan atau pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Ya. Contoh di sini. Sorry, sebentar, kecepatan. Gagasan khusus itu sama dengan gagasan pendukung atau gagasan penjelas atau biasa disebut dengan kalimat penjelas. Ya. Gagasan yang menjelaskan gagasan umum. Jadi dari umum itu intinya apa? Lalu nanti gagasan khusus itu yang menjelaskan atau sebagai gagasan pendukung dari gagasan umum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Saya membaca seperti ini ya. Nanti buat ya. Nah, komentar pokoknya. Sampai karena gini, kalau kalian nilai bahasa Indonesia juga bagus, mempengaruhi nilai yang lainnya.
Lihat, kalau kalian juga buat itu di angka 85 itu udah meningkatkan. Ya, itu kalau kalian itu mereka selalu melakukan yang terbaik di bahasa Indonesia. Tolong mengikuti nilai yang terbaik. Kenapa? Eksposisi itu bebas, emang bebas. Ya, tapi sesuai dengan fakta. Ada faktanya juga cuma. Karena itu berarti bukan teks eksposisi, itu berarti tes rekayasa. Ya. Apa? Bahwa oh yang besar. Ya, sorry Stevie. Oke, lalu di contohnya ya. Ingat kalau kesimpulan itu hanya satu paragraf. Ya. Tapi kalau misalnya kamu ada satu paragraf, berarti kesimpulannya hanya satu kalimat. Tapi kalau lebih dari beberapa kalimat, beberapa paragraf, berarti kamu hanya satu paragraf saja. Kayak tadi Jaden itu ada 7 paragraf, berarti hanya satu paragraf saja yang isinya tentang kesimpulan. Ya. Oke, silakan kalian baca sendiri. Lanjut di sini. Nah, ini adalah gagasan umumnya. Hutang Indonesia benar-benar memperhatikan. Ya, jadi membahas tentang hutang, kondisi hutang. Lalu di kalimat berikutnya itu adalah termasuk gagasan khusus. Nah, dalam waktu berapa? 50 tahun. Nah, Indonesia mengalami penurunan, lalu pembukaan hutan dan alam dataran rendah di Sulawesi musnah. Ya, jadi sekarang sudah banyak hutan-hutan yang botak ya, yang akibat gundul dan lain-lain. Ya, pengundulan hutan dan lain-lain. Oke, jadi gagasan umumnya ada di awal kalimat. Nah, itu adalah paragraf deduktif. Ya, teman-teman, di mana gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Nah, ini dia contohnya. Sedangkan paragraf induktif, itu adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Ya. Ini contohnya. Ya. Kita sudah masuk musim penghujan. Terdapat banyak sampah yang menumpuk karena kita sering membuang sampah sembarangan. Apabila dangkalnya permukaan sungai saat ini akan bertambah, sehingga tidak mengherankan apabila banjir datang setiap hari. Berarti di sini banjir setiap hari masuk kepada paragraf induktif. Ya. Paragraf campuran, di mana paragraf ini gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi kamu bisa pilih 3 paragraf ini. Deduktif, induktif, dan campuran. Ya. Nah, ini bisa di akhir, bisa 2 ya, di awal dan di akhir. Nah, manfaat jeruk nipis. Ya, ternyata sangat banyak. Nah, itu manfaatnya. Lalu yang terakhir, jadi ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Jadi ada di awal dan di akhir. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Di kelas ada pertanyaan? Bisa ya? Jadi bisa menjelaskan